Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizar, NIM 21242029. Materi yang pertama yakni e-government. Dengan e-government dapat meningkatkan kemudahan berusaha melalui menyediakan layanan publik yang lebih efisien, transparan, mengurangi birokrasi dan meningkatkan akses informasi bagi pelaku usaha. Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam pemerintahan seperti sistem perizinan online, pembayaran pajak online, dan informasi publik yang mudah diakses dapat memangkas waktu biaya yang dibutuhkan pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan bisnis. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. E-government dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas investasi dengan menyediakan akses informasi yang lebih mudah dan cepat bagi publik, serta meningkatkan pengawasan terhadap proses investasi. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai platform digital yang memungkinkan akses informasi keuangan, manajemen, dan kebijakan pemerintah secara terbuka dan jelas. Yang ketiga, efisiensi waktu dan biaya. Penerapan e-government dapat memberikan efisiensi waktu dan biaya investasi bagi pemerintah dan investor. Efisiensi ini dicapai melalui otomatisasi proses, pengurangan birokrasi, dan peningkatan transparansi. E-government dapat mengurangi biaya operasional pemerintah seperti biaya kertas, biaya transportasi, dan pengurangan dokumen dan pengurusan dokumen, dan biaya tenaga kerja karena beberapa proses dapat dilakukan secara otomatis. Investor juga akan tertarik dengan iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif akibat transformasi digital ini. Yang keempat, meningkatkan daya saing nasional. E-government dapat meningkatkan daya saing investasi nasional dengan menciptakan lingkungan yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan penerapan e-government, pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang lebih baik, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepercayaan investor. Dan yang terakhir ada mempercepat koordinasi antar lembaga. E-government dapat mempercepat koordinasi antar lembaga investasi dengan menyediakan platform digital untuk berbagai informasi dan memproses perizinan secara online. Hal ini akan mengurangi birokrasi, mempersingkat waktu proses, dan meningkatkan transparansi dalam investasi. Kemudian contoh implementasi e-government untuk investasi di Indonesia. Yang pertama ada OSS atau Online Single Submission, sistem perizinan usaha terintegrasi secara nasional. Kedua ada LKPM online atau laporan kegiatan penanaman modal. Yang ketiga ada sistem e-procurement dan e-anggaran untuk transparansi proyek dan pengeluaran pemerintah. Kemudian dampak positif bagi investasi. Satu, meningkatnya jumlah penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMJN. Kedua, ada lebih banyak perusahaan baru berdiri karena kemudahan berusaha. Dan yang terakhir, citra pemerintah lebih positif di mata investor nasional. Sekian pemaparan dari saya. Materi selanjutnya, pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ekonomi lokal dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal seperti pajak dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada keterbukaan informasi, di mana di sini dijelaskan bahwa keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 2008
menjadi kunci untuk memperkuat ekonomi lokal dengan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran dan sumber daya. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat serta minimalisasi potensi korupsi. Basari et al. 2023. Kemudian ada pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam pemerintah seperti sistem pemerintahan berbasis elektronik, Perpres nomor 95 tahun 2018 dapat mempercepat pelayanan publik, mengurangi birokrasi dan membuka peluang investasi. Digitalisasi juga memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih optimal dan akuntabel. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi lokal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan yang baik dapat mendorong investasi infrastruktur dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, investasi. Meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Yang ketiga, peran pasar lokal. Pasar lokal mendukung interaksi antar produsen dan konsumen, memperkuat perekonomian daerah. Kemudian ada UMKM, yaitu usaha mikro, kecil dan menengah, berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi melalui pasar lokal dan UMKM dapat mengurangi kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi dan kesenjangan ekonomi. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri, NIM 21242030. Saya akan menerangkan tentang studi kasus negara dengan e-government yang sukses. Studi kasus Estonia, pemimpin dunia dalam e-government. Estonia, sebuah negara kecil di Eropa, telah menjadi pelopor dalam implementasi e-government sejak kemerdekaannya kembali pada 1991. Estonia mengambil keputusan strategis untuk membangun pemerintahan digital sebagai fondasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Contoh keberhasilan 1. E-government di Estonia. E-resensiasi memberikan identitas digital kepada warga negara asing untuk mengakses layanan Estonia, seperti membuka bisnis secara online. 2. X-Road, sistem pertukaran data antar lembaga yang memungkinkan integrasi layanan pemerintahan secara aman dan efisien. 3. iVoting. Estonia adalah negara pertama yang mengadakan pemilu nasional secara online sejak 2005. E-tax, 95% warga Estonia membayar pajak mereka secara online hanya dalam waktu beberapa menit. 5. E-health, data kesehatan pasien tersimpan digital dan dapat diakses oleh rumah sakit atau apotek secara real time. Teori sistem. Penjelasan, pemerintah dipandang sebagai sistem terbuka yang berintegrasi dengan lingkungannya. E-government adalah bagian dari sistem tersebut yang mengandalkan interoperabilitas antar lembaga. Relevansi X-Road sebagai sistem pertukaran data menggambarkan penerapan teori sistem dalam mendukung sinergi lintas instansi. Pasal 28 ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Relevansi government seperti e-ad atau voting menjamin keadilan dan perlakuan yang sama dalam pelayanan publik. Solusi kunci kesuksesan Estonia. 1. Infrastruktur digital nasional, pembangunan X-Road sebagai tulang punggung pertukaran data antar lembaga. 2.
identitas digital nasional. Semua warga negara memiliki EAD yang memungkinkan mereka mengakses lebih dari 600 layanan online. 3. Regulasi dan keamanan siber. Estonia membangun sistem keamanan siber yang kuat termasuk Cyber Defense Liagui. 4. Partisipasi publik dan transparansi layanan publik digital memungkinkan keterlibatan warga secara langsung dan transparan. 5. Pendidikan digital, kurikulum teknologi informasi diterapkan sejak usia dini. Oke, selanjutnya berdasarkan Grafka dapat mengenai jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digitalisasi di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024. Dapat disimpulkan peningkatan grafik jumlah UMKM yang harus ekosistem digital menunjukkan peningkatan yang signifikan dan dari tahun ke tahun. Dimulai dari 7 tahun UMKM pada tahun 2020, pencapaian 2020 pada tahun 2020 sebanyak 20,76 juta UMKM telah bergabung dalam ekosistem digital. Target 2024, pemerintah menargetkan 30 juta UMKM dan masuk ke ekosistem digital pada tahun 2024. Capaian 2023 hingga awal Desember 2023, jumlah UMKM yang telah bergabung dalam ekosistem digital mencapai 27 juta. Selanjutnya, 3 alasan mengapa banyak UMKM belum masuk digital, yaitu akses yang terbatas ke teknologi. 40% banyak UMKM menghadapi kendala dalam mengakses teknologi yang diperlukan untuk digitalisasi. Kurang memahami manfaat digital 30%. Menjumlahkan UMKM belum penuhnya menyadari untuk memahami keuntungan yang bisa didapatkan dari adopsi teknologi digital. Mengalami keterbatasan sumber daya 30%. Keterbatasan sumber daya baik finansial maupun non-finansial menjadi penghalang bagi UMKM untuk bertransformasi secara digital. Selanjutnya, studi kasus 1. Setiap negara berusaha menerapkan prinsip e-government untuk layanan pemerintah, tetapi tentu saja setiap negara masing-masing mempunyai kendala dan hambatan yang berbeda-beda. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, kendala yang utama adalah faktor SDM, infrastruktur, dan organisasi. Penelitian ini akan menilai penerapan e-government di tingkat pemerintah kota, yaitu Kota Palembang. Solusi. Hasil penelitian menunjukkan tantangan utama dalam implementasi e-government di Indonesia meliputi kesenjangan digital, akses internet terbatas, biaya tinggi, serendah masyarakat, kesadaran masyarakat, isu bahasan dan literasi, serta masalah privasi dan keamanan data.
disampaikan resistensi terhadap perubahan. Berdasarkan temuan ini, disusun rekomendasi praktis seperti peningkatan infrastruktur digital, edukasi dan pelatihan masyarakat, serta penguatan kerangka regulasi untuk mendukung implementasi e-government yang lebih efektif dan efisien di Indonesia. Studi kasus 2 yang dilakukan di Desa Papayan menunjukkan bahwa implementasi e-government membawa dampak signifikan bagi peningkatan kualitas layanan publik. Salah satu, efisiensi pelayanan mengalami peningkatan drastis. Proses pengurusan dokumen penting seperti surat keterangan dan KTP kini dapat dilakukan secara daring online, menghemat waktu dan tenaga warga. Warga tidak perlu lagi antre berjam-jam atau bolak-balik ke kantor desa. Dan selanjutnya solusinya dukungan infrastruktur yang mumpuni, keterlibatan masyarakat yang aktif, pelatihan dan bimbingan yang kontinu, promosi dan edukasi yang gencar, kolaborasi dengan pihak eksternal. Landasan teori pengertian e-government, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk mendorong administrasi yang lebih efisien, memfasilitasi layanan informasi pemerintah, memberikan akses publik dan menjadikan pemerintah lebih akuntabel. Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa dapat memanfaatkan teknologi informasi melalui e-government desa. Selanjutnya kesimpulan e-government memberikan banyak manfaat bagi pembangunan ekonomi. Hal ini membantu mempercepat layanan publik, membantu pemerintah lebih transparan, dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Namun ada beberapa tantangan seperti kurangnya infrastruktur teknologi dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang teknologi. Untuk memaksimalkan manfaat e-government, penting untuk memperbaiki infrastruktur digital, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan membangun kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan cara ini, e-government dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. El Funky.